Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wong Indramayu Berkarya. Simak videonya sampai selesai ya. Banjir belum usai, Jakarta masih lumpuh. Setelah sempat turun, Bendung Katulampa kembali naik ke siaga 2. Warga di Jakarta berjuang melawan banjir. Hujan deras yang tidak bisa ditampung oleh Kali Cikeas dan Kali Cilengsi Bogor menyebabkan air meluap. Bahkan tanggul kali jebol hingga menggenangi 6 perumahan mewah di Bekasi, Jawa Barat. Air datang pagi tadi dengan cepat membanjiri rumah-rumah mewah ini. Warga segera mengungsi dan aparat keamanan langsung melakukan evakuasi terhadap korban. Pasca jebolnya tanggul di Jalan Latuhara Hari, dampak terdahsyat menimpa gedung UOB di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Hingga pagi tadi, gedung tersebut masih terendam banjir. Ratusan mobil juga terendam dan sejumlah karyawan masih belum bisa masuk kerja. Di basement gedung ini selain terdapat tempat parkir mobil, juga terdapat toko buku dan klinik karyawan. Bisa dipastikan, seluruh barang di ruangan yang ada di basement hancur. Kita tengok dalam waktu 10 menit sudah keadaan sudah begitu cepat. Kondisinya bagaimana Bu? Saat ini rata dengan ini, rata dari air dari luar sampai ke dalam posisi rata. Karyawan yang sudah berniat masuk kerja pun terpaksa menunggu di luar kantor. Sejauh ini Jalan Sudirman masih terlihat banjir meski genangan air mulai surut. Di Jalan Tosari salah satunya, kedalaman air masih sekitar 30 cm. Sejumlah kendaraan yang akan ke arah Blok M dari kawasan itu pun padat merayap. Sedangkan bus Transjakarta belum bisa beroperasi secara maksimal. Koridor 1 jurusan Blok M Kota dan Koridor 3 Kalideres Pulau Gadung bahkan belum bisa jalan sama sekali. Jika hujan tidak turun lagi, maka bisa dipastikan jalur Sudirman Tamrin sudah kembali normal. Yudi Wibowo melaporkan dari Jakarta. Saudara, jebolnya tanggul Latuhara Hari kemarin menyebabkan 2 jalur kereta api di stasiun Sudirman ambles akibat banjir. Akibatnya hingga saat ini, stasiun Sudirman belum bisa beroperasi dengan normal. Hingga pagi tadi banjir masih menggenangi stasiun Sudirman. Sejak kemarin operasional stasiun Sudirman dihentikan. Stasiun terlihat sepi, loket-loket tiket ditutup dan hanya terlihat beberapa petugas stasiun yang sedang bersih-bersih. Ratusan perjalanan kereta api yang setiap hari dilayani di stasiun Sudirman dibatalkan. Untuk sementara warga dihimbau untuk menggunakan moda transportasi lain atau memanfaatkan stasiun Manggarai dan Tanah Abang. Banjir yang melanda sejumlah stasiun di Jakarta membuat jadwal perjalanan KRL Jabodetabek kacau. Penumpukan penumpang terjadi di sejumlah stasiun seperti stasiun Depok Lama, Depok, Jawa Barat. Para penumpang harus menunggu hingga lebih dari 1 jam sebelum bisa naik kereta. Itu pun KRL hanya bisa melayani dari Depok sampai stasiun Manggarai saja. Ya, demikian yang bisa kami informasikan untuk sementara ini dari kawasan Bundaran HI Nacita. Ya, Nacita, benar sekali. Kemarin memang kawasan Bundaran Hotel Indonesia sempat lumpuh akibat banjir. Namun siang hari ini pantauan kami kondisi tersebut sudah jauh lebih membaik.
memang masih ada genangan di beberapa titik, namun arus lalu lintas yang kemarin sempat lumpuh total sudah bisa berjalan cukup normal di kedua arahnya, baik dari arah Tamrin menuju Sudirman maupun Sudirman menuju Tamrin. Namun beberapa hal yang mesti diwaspadai adalah memang masih terlihat dari arah Sudirman menuju Tamrin adanya sedikit batu-batuan ataupun pecahan aspal yang membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati. Dan tadi siang memang sempat kendaraan sedikit tersendat dari arah Tamrin menuju Sudirman karena adanya genangan air dari Hotel Mandarin Oriental ke arah Busway Tosari, maksud kami shelter Busway Tosari. Namun siang hari ini sudah cukup terurai karena nampaknya genangan air juga sudah cukup turun. Dan saudara, untuk jalur angkutan umum di kawasan ini juga belum sepenuhnya beroperasi dengan normal. Busway Transjakarta koridor 1 dan koridor 3, yaitu koridor 1 jurusan Blok M Kota dan koridor 3 Pulau Gadung Kalideres belum bisa beroperasi sepenuhnya. Hanya 1-2 busway saja yang kami lihat melintas di kawasan ini. Namun demikian, untuk bus lain seperti Kopaja, Metro Mini, dan bus-bus lainnya sudah bisa beroperasi dengan cukup normal sesuai dengan trayeknya. Ini menjadi pilihan Anda pilih moda transportasi apa yang akan Anda gunakan bila memang ingin melintas di kawasan ini. Ketinggian air Bendung Katulampa meningkat drastis. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat tadi, hujan sedang di Bendung Katulampa ditambah hujan lebat di hulu sungai di Puncak, Jawa Barat, membuat ketinggian air dalam waktu singkat mencapai 200 cm. Sementara debit air mencapai 441.000 liter per detik. Kondisi ini membuat status Bendung Katulampa kembali naik menjadi siaga 2. Akibat meningkatnya ketinggian air di Bendung Katulampa ini, diperkirakan air di Kali Ciliwung di Jakarta dan sekitarnya akan kembali meluap siang hingga petang nanti. Sementara di Depok, Jawa Barat, saudara, ketinggian air mencapai 290 cm dengan status siaga 2. Meski ketinggian menurun dibandingkan sebelumnya, namun diperkirakan air akan kembali meninggi karena curah hujan yang masih terus turun. Air dari pintu air Depok ini diperkirakan akan tiba di Jakarta beberapa jam ke depan. Sementara itu di Jakarta, ketinggian air di pintu air Manggarai mencapai 910 cm dengan status siaga 2 atau rawan. Di pintu air Pesanggerahan, tinggi air mencapai 160 cm dengan status siaga 3. Di Karet, ketinggian air mencapai 680 cm dengan status siaga 1 atau kritis. Sementara di Sunter Utara, ketinggian air mencapai 180 cm dengan status siaga 1 atau kritis. Dan di Sunter Hulu, ketinggian air mencapai 150 cm dengan status siaga 3. Untuk memperbaiki tanggul Latuhar Hari, mereka terus berupaya menambal tanggul yang jebol kemarin dengan menggunakan karung berisi pasir. Selain itu, 2 alat berat digunakan untuk memindahkan batu-batu berukuran besar ke sisi tanggul. Sementara pekerja lain berusaha memasang turap. Proses perbaikan ini diperkirakan baru akan selesai dalam 2 hari ke depan. Sementara itu, 2 jalur kereta api yang menghubungkan stasiun Manggarai dan stasiun Sudirman amblas tergerus air akibat tanggul jebol. Namun sejauh ini pekerjaan masih difokuskan pada perbaikan tanggul. Baru kereta api dinormalisasi. Ya, untuk menjaga kereta api kalau nanti tanggulnya sudah diperbaiki, Tanggul Latuhar Hari berdampak cukup besar. Antara lain melumpuhkan perjalanan kereta dari stasiun Manggarai dan stasiun Sudirman. Edilius, Hengki Rahman, dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.